Anak-anak, para remaja, orang-orang muda, keluarga-keluarga, dan para lansia, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendakku yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, para remaja, orang-orang muda, keluarga-keluarga, dan para lansia, dalam 2 hari ini barangkali perasaan Anda campur aduk seperti saya. Dalam 2 hari ini kita mulai scroll foto-foto keluarga kita, terutama anggota keluarga kita yang telah wafat. Dan biasanya lalu kita mencari soundtrack musik yang nyambung dengan pengalaman itu. Untuk mereka yang telah wafat sebelum kita, Anda punya soundtrack musik apa? Beberapa waktu terakhir saya melihat juga di gereja ini lagunya siapa itu ya? Yang ada bunga mataharinya ya. Ya, itu sangat populer dan masuk di dalam gereja kita. Kita pengen tahu kabarnya pribadi-pribadi yang telah mendahului kita itu gimana sih? Mungkin kalau Anda rindu secara khusus pada sosok ayah, lagu yang mungkin 1 bulanan ini juga hits di YouTube, "Titip Rindu Buat Ayah", sebuah cover baru dari lagunya Iwan Fals dan Ebit GAD, juga mengiringi scrolling foto keluarga kita. Dan mungkin terutama bagi yang usianya lebih muda, ada sebuah lagu soundtracknya film Jumbo, bahwa seseorang yang kita kasih itu senantiasa ada di dekat nadi kita. Dan mungkin yang sudah bukan anak-anak, kita mendengarkan lagu yang terakhir ya. Silahkan. Kasih barangkali adalah pengalaman berteman pahit yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Dan kalau pada hari ini Tuhan mengundang kita untuk memandang wajahnya, kira-kira kalau Tuhan itu memandang wajah kita, yang sering kita temukan itu wajah kita yang kayak apa? Mungkin seperti yang saya lihat pada profile picture mahasiswa-mahasiswi saya di kampus 5 Sanata Dharma itu. Enggak ada wajahnya di profile picture. Enggak ada postingannya. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah fenomena yang kemudian kita punya istilahnya, yaitu quiet covering. Karena kita itu tidak mau orang memberikan judgement atas kita, maka di karangan Gen Z, generasi Alpha,
itu orang cenderung untuk tidak pasang profile picture-nya. Orang tidak memposting satu postingan pun dalam media sosialnya, tapi follow ribuan dan bahkan puluhan ribu akun. Kira-kira kalau Tuhan itu memandang kita, apakah Tuhan akan memberikan judgement pada kita? Saya rasa kok tidak. Tadi dalam doa permohonan gereja secara khusus menyapa mereka yang menjadi korban dari bunuh diri. Biasanya pada peringatan arwah, diskusi banyak gereja itu ribut soal nasib orang-orang yang bunuh diri. Cuman kita kadang-kadang lupa, sebagaimana disampaikan oleh Paus Fransiskus, bahwa kasih Allah bahkan bisa menjangkau tempat paling gelap dalam hidup kita. Hanya kalau kita melihat hidup kita itu hanya sekedar effort diri kita, maka mungkin kita berbicara tentang saudara-saudari kita juga dalam gereja Katolik yang bunuh diri secara sangat negatif. Tetapi kalau Anda memberikan tempat pada Allah, apakah tidak mungkin Allah menjangkau juga saudara-saudari kita ini? Saudara dan saudariku, Allah tidak pernah jauh, bahkan untuk mereka yang telah wafat, mereka yang dekat dengan kita. Dan saya kira kita menjadi dekat dengan tema Ekaristi pada sore hari ini, mengenang dalam doa, menyambung kasih dalam iman. Tuhan penyambungnya. Amin.